Halo sahabat Emma, setelah sempat tertunda satu hari, kali ini kita ketemu lagi di channel YouTube saya Emma Diary untuk segmen K Mistis, kumpulan cerita misteri tipis-tipis. Sahabat Emma, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata, peristiwa mistis yang terjadi di kompleks perkantoran di Mojokerto yang dekat dengan bangunan Belanda, di mana peristiwa mistis di sebuah kantor ini sempat terekam CCTV. Dan ini asli, ini nyata. Kita coba lihat dulu cuplikannya sebelum kita masuk ke cerita utama. Di minggu ini, saya akan menceritakan sebuah kisah misteri yang merupakan kisah nyata dan diceritakan oleh sahabat Emma Diary. Sahabat Emma, cerita ini berawal dari sebuah peristiwa dan merupakan rangkaian peristiwa gangguan-gangguan gaib yang terjadi di sebuah kompleks perkantoran, di mana sebuah kantor ini berdekatan dengan kompleks bangunan Belanda. Kompleks perkantoran ini ada di sebuah kota kecil di Mojokerto. Dan saya akan coba merunut kisah-kisah keganjilan yang ada di kompleks perkantoran ini. Peristiwa gangguan-gangguan mistis di kompleks perkantoran ini terjadi sekitar 10 tahun yang lalu. Pada suatu ketika, perkantoran ini mempunyai ratusan karyawan yang terdiri dari banyak divisi, mulai dari divisi security, juga ada divisi office boy, termasuk juga staf perkantoran, sampai manajer dan kepala cabang. Dari ratusan-ratusan karyawan itu, memang tidak semuanya mengalami keganjilan-keganjilan di kantor yang mereka tempati. Tapi peristiwa ini dari mulut ke mulut dan dialami oleh beberapa dari banyak karyawan yang bekerja di sana. Saya coba cerita ke satu keganjilan awal
yang dialami oleh seorang karyawan di sana. Meskipun sebenarnya banyak peristiwa-peristiwa mistis yang lain yang terjadi di perkantoran itu. Suatu ketika, ada seorang koordinator office boy yang berpusat di Surabaya melakukan kunjungan kerja ke kantor cabang yang ada di wilayah Mojokerto. Memang awalnya tidak ada yang terjadi. Semua berjalan lancar, semua berjalan wajar. Pengecekan kondisi kinerja dan perlengkapan-perlengkapan yang berhubungan dengan office boy itu juga sudah dilakukan secara rutin setiap bulan. Office boy di kantor ini bukan hanya bertanggung jawab pada kebersihan kompleks perkantoran saja, tapi juga melakukan pengecekan di bagian teknis, di mana teknis yang dimaksud adalah perlengkapan di ruang genset. Di satu hari itu, ketika koordinator office boy dari Surabaya melakukan pengecekan di kantor cabang Mojokerto, terjadi peristiwa aneh yang seumur hidup tidak akan dilupakan oleh dia. Ceritanya seperti ini. Saat semua pengecekan perlengkapan dan keperluan divisi office boy sudah dilakukan selama seharian penuh, ketika sore hari, koordinator office boy ini akan melakukan pengecekan di ruang genset. Nah, di ruang genset ini lokasinya tidak jauh dari lokasi pos security. Mungkin bisa dibilang satu ruangan atau satu pavilion, hanya saja berbeda sekat. Setelah ngobrol-ngobrol dengan beberapa security yang ada di pos utama, koordinator office boy ini kemudian beranjak akan memasuki ke ruang genset yang lokasinya ada di dalam. Tidak ada perasaan apa-apa, tidak ada feeling apa-apa. Dia berjalan memasuki ruang security, kemudian berbelok ke arah kanan karena disitulah lokasi ruang genset, dan kemudian dipisahkan dengan pintu meskipun pintunya terbuka. Sekitar 3 langkah sebelum koordinator office boy masuk ke dalam ruang genset, dia sangat kaget. Dia terperanjat karena di depannya telah berdiri sosok anak kecil. Anak kecil itu digambarkan sekitar 8 sampai 9 tahun usianya. Betapa kagetnya, dan yang membuat dia semakin gemetaran adalah ketika dia melihat ke wajah anak kecil ini, mukanya berlumuran darah. Selain darah segar mengucur dari seluruh wajah anak kecil ini, wajahnya pun pucat pasi. Anak kecil ini menatapnya dengan tatapan kosong. Setelah beberapa detik, koordinator office boy ini menatapnya dan hampir tidak bisa bergerak. Akhirnya dia pun tersadar. Dan dia segera beranjak dengan langkah cepat keluar dari ruang genset dan keluar dari ruang pos security. Dia kemudian terduduk
di depan kursi kayu yang ada di depan pos security. Wajahnya ikutan pucat. Keringat dingin mengucur dari seluruh muka dan juga dari seluruh badannya. Ya, otomatis beberapa teman security yang ada di situ bertanya kepada koordinator office boy ini. "Woi bang, ngapain? Kok nggak jadi? Udah kah ngecek ruang gensetnya?" Koordinator office boy ini hanya terdiam. Dia nggak bisa ngomong apa-apa. Dia seperti terpaku, lidahnya keluh dan dia hanya mampu berkata, "Ayo balik. Saya mau balik ke Surabaya. Saya balik ke Surabaya." Itu adalah kalimat yang dia bisa ucapkan. Beberapa menit kemudian, driver di kantor itu pun mengantarnya kembali ke Surabaya. Para security dan juga beberapa teman yang ada di situ, beberapa karyawan di situ, keheranan. Kenapa? Dan tidak seperti biasanya. Koordinator office boy itu ketika setelah mengecek semua hal, dia langsung cabut. Dia langsung pergi tanpa pamit dan tidak mengatakan apapun lagi kecuali ayo balik ke Surabaya. Setelah beberapa hari berlalu, driver yang mengantar koordinator office boy tadi ke Surabaya baru bercerita kepada teman-teman atau kepada karyawan yang ada di perkantoran ini. Driver itu mengatakan bahwa si koordinator office boy ini ketika akan melakukan pengecekan di ruang genset, dia dikagetkan dengan adanya sosok anak kecil yang mukanya pucat pasi, berlumuran darah dan menatapnya dengan tatapan kosong. Ya, otomatis cerita itu pun tersebar ke seluruh karyawan di kantor itu. Sahabat Emma, gangguan-gangguan mistis yang terjadi di kompleks perkantoran itu tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Masih ada beberapa kejadian-kejadian ganjil seperti tiba-tiba di tengah malam para security mendengarkan suara keran air yang menyala sendiri. Atau tiba-tiba di toilet atau di kamar mandi itu terdengar seperti suara orang mandi di tengah malam. Atau hal-hal yang sepertinya terlihat berseliweran di setiap sudut kompleks perkantoran itu. Meskipun ketika dicari, ternyata itu hanya bayangan dan tidak ada siapa-siapa. Nah, sahabat Emma, ternyata di hari lain, gangguan-gangguan mistis dari makhluk-makhluk yang ada di kantor itu tidak berhenti sampai di situ saja. Bahkan, beberapa di antara karyawan itu sempat melihat ada yang menyerupai rekannya atau rekan kerjanya di kantor itu. Bahkan, diceritakan oleh sahabat saya, ada 2 peristiwa menarik yang terjadi hampir mirip, serupa, dengan beda hari dan beda orang. Ceritanya begini, pada suatu saat ada seorang karyawan yang bernama Andre cuti dari aktivitas kerjanya karena Andre ini harus melakukan perjalanan keluar kota.
teman-teman seperti security, kemudian divisi yang satu kantor dengan Andre, divisi marketing, kemudian juga ada divisi yang lain yang ada di kantor atau staff. Itu tidak semua mengetahui bahwa Andre sedang cuti, terutama mereka-mereka dari security atau office boy. Hanya beberapa staf saja yang memang tahu kalau Andre, rekan mereka, sedang cuti beberapa hari. Kejadiannya sekitar jam 5 sore atau mendekati maghrib. Saat itu security sedang ngobrol-ngobrol dengan beberapa office boy yang hampir selesai menjalankan jam kerja mereka. Mereka melihat ada kawan mereka yang bernama Andre keluar dari ruang kerjanya atau ruang office dengan seperti atau seolah-olah berbicara dengan orang di handphonenya. Andre ngobrol sambil berjalan, tapi obrolannya itu tidak terdengar suara Andre. Jadi dia hanya seperti menempelkan handphone di telinga aja. Ya, iseng-iseng karena di situ beberapa security dan beberapa office boy lagi ngobrol. Disapalah si Andre ini. "Woi, Dre, kemana? Sini loh ngobrol-ngobrol sama kita." Si Andre sempat berhenti sejenak, lalu menatap ke kerumunan security dan office boy tadi dengan tatapan yang tajam. Tidak berkata apapun, tatapannya tajam, mukanya tidak ada senyum, dan tidak ada ekspresi sama sekali. Setelah Andre melihat mereka beberapa detik, kemudian dia berjalan lagi ke ruangan yang lain. Ya, tidak ada perasaan apa-apa waktu itu dari kawan-kawannya, dari teman-teman security dan office boy. Mereka hanya sempat nyeletuk, "Sombong banget sih," kayak gitu. Setelah itu ada tim leader mereka, sebut saja Joko. Joko keluar dari ruangan yang sama dan langsung menuju ke gerombolan security serta office boy yang lagi ngobrol tadi. Akhirnya mereka pun ada yang nyeletuk, "Andre tuh orang disapa sombong banget sih. Mana disapa diem aja." Si Bapak Joko ini heran. Memang Andre kesini?" Begitu katanya. Ada salah satu office boy yang menjawab, "Lah itu tadi kan Andre, Pak, yang keluar dari ruangan itu." Pak Joko semakin kaget mendengarnya dan Pak Joko bilang, "Loh, Andre tuh cuti 3 hari. Ini baru 2 hari, sampai besok dia cuti, dia gak masuk kerja hari ini." Kaget dong otomatis security dan office boy tadi karena mereka semua nyata-nyata melihat bahwa si Andre kerja dan baru keluar dari kantor yang sama tempat keluarnya Pak Joko tadi. Ya, akhirnya itu pun juga jadi bahan obrolan mereka dan akhirnya juga menyebar ke seluruh karyawan kantor. Itu hanya sekedar sekelas Andre ya, yang hanya staf biasa. Yang paling mengejutkan adalah pada suatu ketika para security sudah melakukan penguncian masing-masing pintu kantor atau office karena memang kantor itu terdiri dari kaca-kaca ya. Setelah dikunci, waktu itu sekitar
jam 8 atau jam setengah 9 malam. Nah, setelah dilakukan pengamanan, mereka berpikir bahwa kantor sudah aman, sudah dikunci, sudah aman lah pokoknya. Akhirnya ada salah satu security, sebut saja namanya Yanto ya. Yanto ini berjalan menuju ke pos satpam atau pos security seperti biasanya. Nah, entah kenapa tiba-tiba dia mendengar dari arah ruangan atau dari dalam kantor itu seperti suara orang sedang berbicara. Ya dia kaget dong, karena dia sudah yakin bahwa kantor itu kosong. Tidak ada orang sama sekali di situ. Dan kondisinya waktu itu sudah jam setengah 9 malam. Rasanya tidak mungkin kalau masih ada karyawan yang lembur tanpa sepengetahuan dia. Dia pun menoleh ke belakang, ke arah pintu kaca-kaca tadi yang sudah dia kunci. Betapa kagetnya di sana dia melihat seorang pimpinan atau manajer yang dia kenal sebagai Bapak Agung itu ada berdiri di depan meja kerjanya persis sambil berbicara di ujung telepon. Bayangkan, dia ngucek-ngucek mata. Si Yanto ini ngucek-ngucek mata. Bener gak nih Pak Agung? Sampai-sampai matanya sakit dia kucek sendiri. Dia kucek-kucek, itu Bapak Agung masih ada di situ. Meskipun wajahnya Pak Agung sama sekali tidak menatap ke arah Yanto. Tapi security ini dengar jelas bahwa itu suara Pak Agung juga. Dari luar, meskipun sayup-sayup ya. Itu suara Pak Agung. Itu adalah Pak Agung, ada di dalam kantor. Nah, karena si Yanto ini merasa kalau ini ada hal gak beres nih, jam setengah 9. Tidak mungkin ada orang di dalam sana. Dia memalingkan mukanya sebentar, akan memanggil salah satu rekannya yang ada di pos security depan, yang jaraknya kurang lebih sekitar 150 sampai 200 meter dari tempatnya berdiri. Dia memanggil, "Jang, Ujang, sini deh." Si Ujang yang dipanggil tergopoh-gopoh. Begitu si Yanto kembali lagi melihat ke arah pintu kaca di mana dia bisa melihat sosok bosnya tadi, Pak Agung yang berdiri di sana, semakin terkejut dia. Karena sosok Pak Agung tadi atau sosok yang menyerupai Pak Agung tadi itu sudah nggak ada, sudah hilang. Ujang nyampe. "Ada apa toh?" "Oh, enggak. Si Yanto menjawab gitu. Sambil gugup, sedikit gugup dia jawab, "Tadi itu loh, aku lihat Pak Agung di sana lagi telepon ngobrol. Padahal kan ini sudah jam setengah 9. Gak mungkin kalau ada yang lembur tanpa ngasih tahu kita ya kan? Dan sudah tak kunci semua loh ruangan itu. Aku lo lihat Pak Agung ngobrol di telepon." "Ah, hayalanmu saja," kata Ujang dengan entengnya. Ya, akhirnya Yanto dan Ujang pergi menuju pos security dan mereka berdebat cukup lama. Cerita ini lagi-lagi seperti cerita yang lain menyebar ke seluruh karyawan yang ada di kantor itu. Kisah berikutnya yang juga luar biasa mengagetkan dan menggemparkan di kompleks perkantoran ini adalah suatu ketika para petinggi di kantor ini
yang setaraf dengan supervisor, tim leader, manajer, sampai kepala kantor cabang ini melakukan meeting di kantor pusat mereka di Surabaya. Ya, biasa kan? Kalau kantor cabang diundang meeting ke kantor pusat di Surabaya, itu pasti berangkatnya dari mulai pagi, office hour ya, dari jam 8, dan mereka nyampe di Mojokerto itu sekitar jam 9 sampai jam 10 malam. Karena perjalanan dari Surabaya Mojokerto meskipun secara mapping memakan waktu antara 1 sampai 2 jam, tapi kalau sudah kebulet dengan kemacetan itu bisa sampai 3 sampai 4 jam. Ya, kita kembali lagi ke kondisi sepulangnya para petinggi di kantor ini yang meeting dari Surabaya balik lagi ke kantor mereka di Mojokerto ini. Di malam itu, sekitar jam 9, setelah driver memarkirkan mobil kantor di tempat yang seharusnya, mereka yang mengikuti meeting di Surabaya seperti tim leader, supervisor, kemudian manajer, sampai kepala cabang masih melakukan meeting internal di salah satu ruangan di mana ini memang bisa dibilang bukan ruang meeting juga ya, tapi ruang office untuk sehari-hari aja. Mereka berkumpul di situ. Ada sekitar awalnya 5 orang, kemudian setelah itu yang 2 orang ketika jam 10, jam setengah 11 mereka merasa capek dan minta izin untuk pulang. Akhirnya mereka pulang. Hanya tinggal 3 orang saja, di mana itu adalah 1 tim leader, 1 supervisor, dan 1 manajer marketing. Di ruangan itu, mereka masih asik untuk membicarakan hasil meeting di kantor pusat Surabaya. Mereka masih ngobrol, mereka masih melakukan koordinasi, berusaha menemukan solusi, dan tidak jarang mereka juga sering sekali berbeda pendapat. Mereka berdebat, tapi bukan bertengkar ya. Suara mereka kadang-kadang juga ada di nada tinggi, kadang-kadang juga hanya sedikit bergumam. Tapi dengan kegaduhan-kegaduhan seperti itu, di sela-sela mereka koordinasi, mereka pun juga masih sempat bercanda, mereka masih sempat bersenda gurau, mereka masih ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya. Ketika waktu sudah beranjak semakin malam, waktu itu kira-kira sekitar jam setengah 12 malam, di antara 3 orang ini tidak ada satupun yang mengantuk dan tidak ada satupun yang beranjak untuk pulang. Mereka masih menghadap di laptop masing-masing, memikirkan strategi untuk berikutnya, memikirkan hasil koordinasi dan hasil meeting di Surabaya. Dengan kondisi seperti itu, tidak jarang beberapa menit suasana gaduh oleh mereka yang ngobrol. Tapi beberapa menit kemudian suasana hening karena mereka asik dengan laptop mereka masing-masing. Dan tepat ketika waktu menunjukkan 11:45 atau jam 12 malam kurang 15 menit, pada saat mereka gaduh, pada saat mereka berdebat, pada saat mereka asik melontarkan opini-opini mereka untuk solusi dan strategi selanjutnya, memikirkan hasil meeting dari kantor pusat Surabaya, tiba-tiba
Mereka dikejutkan dengan suara hentakan, suara teriakan, seperti suara hardikan yang entah dari mana datangnya, tapi sangat jelas ada di ruangan itu dan ada di antara mereka. Seketika itu mereka terdiam, saling pandang. Suara itu jelas sekali ada di ruangan itu, dan suaranya jelas sekali suara pria yang menghardik, seolah-olah menyuruh mereka untuk diam. Mereka saling pandang. Mereka bertiga saling pandang tanpa mengeluarkan kata-kata apa lagi, karena mereka memang tidak bisa berkata-kata apa-apa lagi. Laptop langsung ditutup, kemudian dimasukkan tas, dan mereka bergegas berhamburan menuju ke tempat parkir dan pos security. Mereka pulang. Dengan nafas tersengal-sengal, mereka sampai di pos security dan di tempat parkir mobil. Para security yang waktu itu ada 2 orang karena shift malam, bertanya-tanya kepada 3 orang yang bisa dibilang punya jabatan dia di kantor itu. "Ada apa, bos? Kok lari-lari?" Mereka bertiga hanya menjawab, "Itu sudah disuruh pulang sama Mbak Rekso." Hanya begitu saja. Tidak ada kalimat yang lain, tidak ada kata yang lain. Mereka langsung masuk mobil, starter mobil mereka, dan pulang menuju ke rumah masing-masing. 2 security ini pun dibuat bengong. Kenapa 3 pimpinan mereka seolah ketakutan keluar dengan setengah berlari dari ruang office tempat mereka koordinasi. Nah, malam itu berlalu begitu saja. Keesokan harinya, lalu beberapa hari kemudian, cerita tentang suara hardikan di ruang office saat para manajer berkoordinasi malam itu sudah tersebar ke seluruh karyawan di kantor itu. Kejadian demi kejadian terus dialami oleh beberapa karyawan yang bekerja di sana. Sekali lagi, bukan hanya sekedar suara gemericik air seperti orang mandi, bukan hanya sekedar gemericik air seperti keran dinyalakan, tapi juga mulai bantingan pintu, suara tertawa perempuan, dan macam-macam hal yang terjadi di kantor itu. Sahabat Emma, yang paling puncak dari peristiwa gangguan mistis yang terjadi di kompleks perkantoran itu adalah satu peristiwa ganjil yang kemudian diabadikan dalam sebuah video rekaman CCTV.
Ceritanya begini. General affair atau apa ya, kalau di perusahaan-perusahaan itu karena tidak semuanya memiliki divisi general affair, ada yang mengatakan bagian umum, ada yang mengatakan administrasi atau ya sejenis itulah. Intinya dia ini adalah kepala administrasi atau general affair di kantor tersebut. Beberapa hari, General Affair ini melakukan pengecekan alat tulis kantor di kompleks perkantoran. Jadi, dia memang setiap minggu beberapa kali melakukan pengecekan untuk pemakaian alat tulis kantor. Kertas, spidol, tinta, kemudian juga kondisi-kondisi komputer, printer, tinta, dan lain sebagainya. Itu dilakukan pengecekan oleh General Affair ini. Sebut saja Bapak Anton namanya. Bapak Anton ini beberapa hari uring-uringan dengan karyawan kantor. Kenapa demikian? Karena setiap dia melakukan pengecekan alat tulis kantor di setiap ruangan di kantor itu, dia menemukan satu bagian kantor yang terjadi pemborosan kertas di sana. Tapi kertas yang dimaksud itu bukan kertas file, bukan kertas untuk ngeprint, dan juga bukan kertas untuk menulis ya. Tapi kertas ini semacam kalau sahabat Emma tahu kertas kecil semacam struk di supermarket atau di minimarket, mungkin lebih seperti itu ya. Kalau kita belanja di minimarket atau di supermarket, itu kan selalu ada struk belanjaan yang panjang itu, yang kira-kira lebarnya hanya sekitar 5 cm dan punya panjang tergantung belanjaan kita ya kan, sampai berapa item di situ. Nah, di kantor ini juga memiliki alat seperti itu, di mana mesin print untuk kertas itu harus dicolokin dulu, kemudian dipencet supaya kertasnya bisa berfungsi normal, bisa berputar, bisa keluar kertasnya, kemudian disobek sesuai dengan keperluan dari kantor tersebut. Nah, selama beberapa hari, Bapak Anton ini kebetulan melakukan pengecekan untuk ruangan, masing-masing ruangan itu setiap pagi. Setiap kantor belum melakukan operasi seperti biasanya, belum operasional jam kantor. Sebelum jam 8 pagi, sekitar jam 7 atau setengah 7 dia sudah mulai melakukan pengecekan. Nah, selama beberapa hari itu ada satu ruangan di mana ruangan itu terdapat mesin kertas yang sudah saya jelaskan tadi. Itu kertasnya amburadul di bawah. Jadi kertasnya itu seperti dipencet, alatnya itu seperti dipencet, mesinnya dipencet ya, dicolokin, dipencet terus-terusan sampai kertasnya itu keluar mulur dan berantakan atau berserakan di lantai. Padahal itu juga tidak ada tulisan apapun sama sekali. Maksudnya biasanya kan kalau di kantor itu biasanya untuk menghitung, untuk
Ya pokoknya ada bukti lah, untuk bukti sesuatu gitu ya di kantor itu. Nah, kertas itu kosong, tapi berserakan di lantai dan belum disobek juga. Jadi seperti mesin itu kalau bahasa Jawa atau istilahnya itu rusak, lecek gitu ya. Padahal ketika dicek sudah dicabut colokannya dan mesin itu sudah dimatiin. Tapi kertasnya masih berserakan di lantai. Kondisi ini terus berulang selama 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 1 minggu. Akhirnya General Affair atau Bapak Anton ini marah besar kepada karyawan yang ada atau yang memanfaatkan ruang kantor itu. Ada di salah satu ruangan itu. Ada beberapa karyawan di ruangan itu, ada sekitar 5-10 orang yang ada di ruangan itu. Dan akhirnya Bapak Anton ini menanyai satu persatu di antara mereka, di antara 10 orang itu yang pulang terakhir kali, siapa yang memanfaatkan atau nyalain dan matiin mesin kertas tadi, siapakah yang terakhir kali, seperti itu. Bahkan terjadi keributan sedikit atau sedikit selisih paham di antara para karyawan di ruangan itu. Mereka saling menuduh, mereka saling tunjuk, mereka saling-saling begitu. Tapi karena memang tidak ada yang melakukan itu, jadi ketika jam kantor selesai, jam 5 sore atau jam 6 sore, ketika kantor tutup dan ruangan itu sudah dikunci atau sudah tidak dipergunakan lagi, semua yang berhubungan dengan listrik di sana, komputer sudah di shutdown, kemudian mesin-mesin apapun itu sudah di off kan. Jadi nggak nyala kecuali hanya lampu ruangan saja. Nah, karena tidak ada di antara puluhan orang yang berkantor di situ yang mengaku siapa yang menggunakan kertas atau iseng mulurin kertas sampai boros banget, nambahin beban perusahaan juga kan. Akhirnya secara inisiatif divisi security ini mengajukan usulan ke pimpinan agar rekaman CCTV yang ada di ruangan itu dicek kembali. Usulan itu pun kemudian diiakan, disetujui, di-approve oleh pimpinan kantor tersebut. Nah, ketika sudah mendapatkan izin dari pimpinan, akhirnya rentang kejadian dalam 1 minggu itu diceklah rekaman CCTV yang ada di ruangan security, tapi yang punya akses memang hanya beberapa orang saja. Dicek di ruangan itu hari Selasa, dari mulai sore hari ketika kantor sudah tutup, ketika sudah dikunci, sampai pagi lagi, sampai besoknya maksudnya, sampai ketika orang-orang masuk kantor kerja, nggak ada, tidak terjadi apapun. Kertas atau mesin yang bisa ngeluarin kertas tadi tidak terdeteksi ada apa-apa. Hari berikutnya kosong, semuanya aman. Hari berikutnya aman, hari berikutnya aman, hari Jumat. Nah, karena memang kantor ini beroperasi sekitar hari Senin sampai hari Jumat, di mana weekend
mereka hanya setengah hari atau bahkan libur. Ketika hari Jumat dicek sampai kantor benar-benar tutup. Kemudian ketika ada yang masuk dan setengah hari kerja, dicek aman-aman saja. Itu hari Sabtu. Kemudian dicek sepanjang hari Minggu. Aman sampai jam 12 malam. Nah, ketika masuk di hari Senin dini hari, jadi hari Senin itu kan sudah mulai masuk kerja. Nah, ini Senin dini hari di atas jam 12 malam mulai terlihat. Sekitar jam 2 dini hari sampai jam setengah 3 dini hari, di satu ruangan itu terjadi sebuah keganjilan luar biasa dan terekam kamera CCTV. Sahabat Emma, rekaman CCTV itu bisa kalian saksikan sekarang. Dalam rekaman CCTV ini terlihat bahwa tidak ada angin, tidak ada satu manusia pun yang terlihat di kantor itu. Tapi coba sahabat Emma amati, kertas-kertas gulungan itu seperti ada yang menarik ke bawah, ya kan? Ditarik, ditarik, ditarik hingga berserakan di lantai. Nah, padahal seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa untuk mengoperasikan mesin itu harus dicolokin dulu ke listrik, lalu ditekan mesinnya atau disetting agar bisa mengeluarkan kertas. Tapi coba kalian lihat, coba sahabat Emma amati baik-baik. Kita coba replay lagi ya. Nah, terlihat kan? Memang ini kondisinya sudah terjadi 10 tahun yang lalu. Jadi wajar kalau kualitas videonya waktu itu belum ada MP4 ya. Kalaupun ada, itu hanya untuk handphone tertentu saja. Karena dari video CCTV ini memang bukan asli langsung dari memori CCTV-nya, tapi dari layar komputer
yang di-play CCTV-nya dan direkam secara manual menggunakan handphone. Tapi inilah yang terjadi. Ini adalah puncak dari kejadian-kejadian mistis yang ada di kompleks perkantoran di Mojokerto yang dekat dengan bangunan Belanda. Sahabat Emma, setelah apa yang saya ceritakan tadi, saya harap kalian yang ada di Mojokerto gak perlu cari tahu di kompleks kantor mana peristiwa ini terjadi. Tapi yang terpenting adalah kita tahu bahwa di setiap tempat, di setiap wilayah, kita selalu berdampingan dengan makhluk yang ada di dimensi lain. Semoga kisah saya ini tidak terlalu mempengaruhi sahabat Emma untuk kepo dan bertanya lebih jauh tentang peristiwa-peristiwa selanjutnya. Yang jelas, peristiwa-peristiwa gaib yang terjadi di sekitar kita perlu kita sikapi bahwa memang hal-hal gaib itu ada. Dan dimanapun, kapanpun, apapun yang kita lakukan, sebaiknya dalam hati kita selalu mengucapkan permisi dalam bahasa kita masing-masing.
Oke, sudah cukup cerita saya tentang peristiwa mistis yang terjadi di kompleks perkantoran, di sebuah perkantoran yang ada di Mojokerto yang dekat dengan bangunan Belanda. Kumpulan cerita mistis tipis-tipis selanjutnya di channel YouTube saya, Emma Diary, kalian bisa nikmati minggu depan. Semoga Sabtu depan kita bisa menceritakan hal-hal mistis yang lebih menarik lagi dari ini. Terima kasih sudah mendengarkan.